Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan sebuah tugas UAS dari mata kuliah Sistem Multimedia. Jadi di sini saya akan memaparkan teknik kompresi audio dan video dalam sistem multimedia. Jadi mengapa kompresi diperlukan? Tanpa kompresi, file multimedia tidak praktis. 1 menit audio CD quality membutuhkan 10 MB, sementara video berkualitas 1080p bisa mencapai 500 MB per menit. Yang pertama, penyimpanan, menghemat ruang disk atau server. Yang kedua, transmisi, memungkinkan streaming tanpa buffering. Yang ketiga, kinerja, mempercepat proses pengolahan data. Jadi kompresi mengurangi ukuran file serendah mungkin sambil mempertahankan kualitas yang dapat diterima. Lanjut, yang pertama adalah dasar teori kompresi. Kompresi multimedia bekerja dengan dua pendekatan utama. Lossless compression, data original dapat dipulihkan 100%, contoh FLAC atau PNG, cocok untuk data medis atau arsip. Selanjutnya lossy compression, mengorbankan sebagian data yang kurang penting untuk pengurangan ukuran drastis, contoh MP3 atau H.264. Jadi memanfaatkan batas persepsi manusia dalam hal ini. Selanjutnya kompresi audio. Yang pertama yaitu masking effect. Suara frekuensi tinggi menutupi suara rendah di dekatnya, dalam kurung diabaikan dalam kompresi. Yang kedua, bitrate reduction, mengurangi bit per sample, dalam kurung 16 bit sampai 8 bit. Yang ketiga, pengodean entropi, mengganti pola repetitif dengan kode lebih pendek seperti Huffman coding. Jadi format populer dalam hal ini adalah MP3 atau membuang frekuensi di atas 16 kHz dan AAC efisiensi 30% lebih baik dari MP3. Selanjutnya, kompresi video. Teknik intinya adalah video adalah rangkaian gambar yang memiliki redundansi tinggi. Teknik kompresinya meliputi yang pertama redundansi spasial. Kompresi per frame menggunakan DCT atau Discrete Cosine Transform seperti JPG. Yang kedua, redundansi temporal, hanya simpan perubahan antar frame, dalam kurung iframe, pframe atau bframe. Yang ketiga, motion compensation, memprediksi pergerakan objek antar frame untuk mengurangi data. Selanjutnya di sini ada codec vs titik container. Jadi penting untuk membedakan antara codec, coder atau decoder, atau algoritma kompresi atau dekompresi, contoh H.265 atau VP9, dan container, yaitu wadah penyimpanan data terkompresi. Contohnya ada di MP4, MKV atau AVI. Jadi satu kontainer misal MP4 berisi video kodek H.264 dan audio kodek AAC. Jadi pemilihan kodek menentukan efisiensi kompresi, sementara kontainer mempengaruhi kompatibilitas perangkatnya. Selanjutnya ada studi kasus layanan streaming. Jadi tanpa kompresi, streaming Netflix 4K butuh bandwidth 10 GB per second dengan kodek seperti H.265 atau HEVC. Jadi bitrate dipotong 50% dibandingkan H.264. Lalu teknik parallel processing memungkinkan decoding real time di smartphone. Jadi format AVI1 open source menjadi masa depan karena royalti gratis dan efisiensi tinggi. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Untuk video yang 4K tanpa kompresi, dia akan memakan lebih banyak bandwidth ketimbang 4K yang H.265. Nah, jadi kita masuk ke trade-off dan tantangannya. Jadi kompresi selalu melibatkan trade-off, yaitu yang pertama kualitas, yang kedua ukuran, yang ketiga daya pemrosesan. Bitrate rendah dapat menyebabkan artifak atau pixelation atau audio glitch. Kodek canggih seperti AVI1 butuh komputasi tinggi. Jadi tantangan di masa depan yaitu kompresi untuk VR atau video 360 derajat dan optimasi AI based coding. Jadi kesimpulannya secara ringkas, yang pertama kompresi audio atau video adalah solusi fundamental masalah ukuran data. Yang kedua, teknik inti atau psychoacoustic modeling atau audio dan temporal atau spatial redundancy reduction video. Yang ketiga, pemilihan kodek atau kontainer mempengaruhi kualitas, ukuran, dan kompatibilitas. Jadi tanpa kompresi, sistem multimedia modern dari TikTok hingga
telekonferensi tidak akan mungkin ada. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.